Perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Kita, kamu sedang apa di kamar Mbak? Tanyaku dengan nada tegas. Mbak Zara, berisik banget sih. Aku lagi teleponan sama pacarku. Jawab Gita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menghela nafas panjang mencoba untuk menahan emosiku. Tapi ini kamar Mbak dan Mas Reza Gita. Kamu gak berhak masuk sembarangan tanpa izin. Sikapnya yang dingin dan tak peduli membuatku semakin geram. Banyak omong ya kamu Mbak. Ini kan rumah kakakku. Jangan mentang-mentang kamu istrinya bisa seenaknya ngatur aku. Balas Gita dengan berani. Pagi itu, aku memasuki kamar. Terkejut melihat Gita sedang duduk di tempat tidurku, memegang ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Sejak Gita, adik Mas Reza memutuskan untuk menginap di rumah kami, segala sesuatu mulai berubah. Bukan dalam artian baik, tapi dalam kekacauan yang dia bawa bersamanya. Ibunya Bu Ningsih yang meminta Gita tinggal bersama kami selama kuliah karena kampusnya lebih dekat dari rumah kami. Memaksa kami menerima kehadirannya. Awalnya aku berpikir mungkin ini adalah kesempatan bagi kami untuk membantu Gita lebih fokus pada studinya dan menciptakan hubungan yang lebih dekat. Namun semakin lama Gita tinggal, semakin sulit bagiku untuk menoleransi tingkah lakunya. Aku tidak menyangka-nyangka adik iparku sendiri bisa bersikap seperti itu. Padahal niatku hanyalah menegur dengan baik. Setiap kali aku keluar kamar, pemandangan rumah yang berantakan menyambutku. Bekas makanan berserakan di ruang tamu, gelas minum yang diletakkan sembarangan di meja, dan piring-piring kotor yang ditinggalkan begitu saja di kamar. Semua itu seolah menjadi rutinitas harian Gita, dan aku yang harus membereskannya. Membuatku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Kelelahan fisik dan emosiku semakin memuncak. Sore itu setelah membereskan ruang tamu yang seperti kapal pecah, aku menghampiri Mas Reza yang sedang duduk santai di kamar. Mas, bisa gak sih sekali-kali kamu tegur Gita? Rumah jadi berantakan sekali, ucapku. Suaraku terdengar lembut namun penuh harap. Mas Reza hanya menatapku sebentar, lalu menghela nafas. Biarin saja sayang. Nanti kalau ditegur dia malah ngadu ke ibu. Kamu tahu kan, ibu pasti akan membelanya dan memarahiku. Hatiku semakin terluka mendengar jawaban Mas Reza. Suamiku yang biasanya perhatian lebih memilih untuk diam. Dia seolah-olah tidak mau terlibat dalam konflik ini karena ketakutan pada ibunya. Ini bukan pertama kalinya aku merasakan bahwa Mas Reza lebih mementingkan pendapat dan perasaan ibunya dibandingkan perasaanku sebagai istrinya. Mas, ini bukan soal aku atau Gita. Ini soal tanggung jawab. Kita ini suami istri, harusnya saling mendukung. Lanjutku dengan nada memohon, berusaha agar Mas Reza memahami sudut pandangku. Namun Mas Reza hanya tersenyum kecil, seolah menganggap remehnya masalah yang sedang kami hadapi. Sudahlah Zara, gak usah terlalu dipikirin. Lagian kita juga tidak selamanya tinggal di sini. Jawaban itu tidak membuatku merasa lebih baik. Setiap hari, kehadiran Gita seperti duri dalam rumah tangga kami. Bukannya membawa kedamaian, dia malah menambah beban dalam kehidupanku yang seharusnya nyaman. Setelah memutuskan berhenti dari karirku demi fokus pada keluarga. Tapi sayangnya, aku harus mengorbankan lebih dari itu, terutama rasa hormatku terhadap suami yang selalu tunduk pada keluarganya. Aku hanya bisa berharap, suatu saat Mas Reza menyadari bahwa kebahagiaan rumah tangga kami seharusnya menjadi prioritas utama. Oh iya, perkenalkan namaku Zara. Sebelum aku menikah dengan Mas Reza, aku adalah seorang wanita karir yang sibuk dan ambisius. Aku bekerja keras sejak masa kuliah. Dan itu semua membuahkan hasil. Setelah lulus cum laude dengan IPK sempurna 4.0, banyak perusahaan besar yang menawari posisi bergengsi untukku. Bahkan pada usia yang relatif muda,
Aku berhasil menjadi salah satu direksi di sebuah perusahaan ternama. Pencapaian yang kuperoleh bukan semata-mata karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, dedikasi, dan kemampuanku yang diakui sejak masa kuliah. Sejujurnya, aku menikmati kesibukan dan tantangan di dunia kerja. Setiap hari ada masalah yang harus dipecahkan, target yang harus dicapai, dan tim yang harus kuarahkan. Rasanya begitu memuaskan ketika aku bisa menutup hari dengan pencapaian yang nyata. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat hasil dari kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun. Aku tahu aku bisa terus melangkah lebih jauh dan mencapai lebih banyak. Namun semua itu berubah ketika aku bertemu dengan Mas Reza. Dia pria yang baik, penuh perhatian, dan kami jatuh cinta dengan cepat. Dalam waktu singkat, hubungan kami berlanjut ke jenjang pernikahan. Mas Reza selalu mendukung karirku. Setidaknya itulah yang aku pikirkan di awal. Namun setelah menikah, dia mulai mengisyaratkan harapannya agar aku bisa fokus pada rumah tangga. Sekarang kita sudah menikah sayang, aku ingin kamu fokus di rumah saja biar cepat hamil. Katanya suatu malam, seolah-olah pengunduran diri dari karirku adalah keputusan sederhana. Aku terdiam saat mendengar permintaan itu. Di satu sisi, aku mencintai Mas Reza dan ingin membangun keluarga bersamanya. Namun di sisi lain, karirku adalah bagian dari diriku yang sudah kugeluti bertahun-tahun. Rasanya berat untuk melepaskan itu semua. Tapi aku berpikir, mungkin ini adalah fase baru dalam hidupku. Fase di mana aku akan menjadi istri dan diharapkan seorang ibu. Aku ingin membahagiakan Mas Reza dan aku tahu dia sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga kecil kami. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaanku. Aku meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan demi keluarga yang ingin kubangun bersama Mas Reza. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap untuk perubahan ini, bahwa aku siap menjadi istri yang baik di masa depan, menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan. Setelah menikah, kehidupan kami berjalan sesuai rencana. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Mas Reza bekerja sebagai manajer di perusahaan yang sama tempatku dulu bekerja. Jabatan itu memang didapatkan berkat campur tanganku. Saat itu aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membantu suamiku membangun karirnya. Bahkan jika hal itu berarti membuka jalan baginya dengan sedikit pengaruh yang kumiliki di perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bersalahku yang telah membuka pintu kerja untuk Mas Reza berubah menjadi sebuah kebanggaan. Mas Reza memang bukan orang yang malas. Dia selalu tekun dan bekerja keras setelah mendapatkan posisi itu. Dan perlahan, dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Ketekunannya dalam menghadapi tantangan pekerjaannya membuatnya berkembang menjadi sosok yang bisa diandalkan di tempat kerja. Di luar rumah, dia terlihat seperti pria sukses, seorang manajer yang dihormati oleh bawahannya. Banyak orang di kantor yang mulai memandangnya dengan kagum, dan itu membuatku merasa sedikit lega bahwa campur tangan awalku tidak sia-sia. Namun di balik kesuksesannya di tempat kerja, ada hal lain yang terus menggerogoti rasa hormatku padanya. Hubungan kami yang seharusnya semakin kuat setelah menikah justru mulai terasa rapuh. Setiap kali ada masalah, terutama yang menyangkut kehidupan rumah tangga atau hal-hal kecil yang menyentuh keluarganya, Mas Reza selalu mencari perlindungan di balik sosok ibunya. Entah itu tentang keuangan, kebersihan rumah, atau bahkan masalah kecil, seperti selisih paham antara aku dan Gita, adiknya. Dia selalu membawa masalah itu ke ibunya, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Aku merasa diabaikan, seolah aku tidak dianggap sebagai pasangan yang setara, yang seharusnya bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Sejak awal pernikahan kami, aku berharap bisa menjadi tim yang kuat bersamanya, menghadapi segala tantangan dengan bersama-sama. Namun nyatanya, Mas Reza lebih sering menganggap ibunya sebagai solusi atas segala permasalahan, bukan aku istrinya. Aku mencintai Mas Reza itu tidak bisa dipungkiri, namun rasa cintaku padanya perlahan memudar. Aku butuh suami yang bisa memimpin rumah tangga, yang bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan.
bukan seseorang yang terus bergantung pada orang tuanya. Setiap kali dia curhat ke ibunya tentang masalah kecilnya di rumah kami, aku merasa tersisih. Rasanya seperti aku tidak pernah cukup penting dalam hidupnya, atau setidaknya tidak penting dalam mengambil keputusan yang menyangkut pernikahan kami. Satu malam, setelah Mas Reza kembali mengunjungi ibunya, aku memberanikan diri untuk berbicara. Mas, kenapa setiap kali ada masalah kecil di rumah, kamu selalu cerita ke ibu? Bukannya harusnya kita yang menyelesaikannya bersama? Mas Reza menatapku sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Ya, aku cuma ingin minta saran. Ibu kan lebih pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Tapi aku ini istrimu, Mas. Jawabku pelan, menahan kekecewaan. Bukankah seharusnya kita saling mendukung dan menyelesaikan masalah ini bersama? Bukan selalu melibatkan orang luar, bahkan meskipun itu ibumu. Mas Reza tidak membalas dan keheningan malam itu begitu berat. Dalam diam aku sadar bahwa masalah ini lebih dalam dari sekedar kebiasaan kecil. Ini tentang bagaimana dia melihat peran kami dalam pernikahan ini. Dan bagaimana aku harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang layak sebagai pasangannya. Sejujurnya, sejak hari pertama menikah dengan Mas Reza, aku sudah merasakan ketidaksukaan terhadap keluarganya. Terutama ibu mertuaku, Bu Ningsih. Dia adalah sosok yang rewel, selalu merasa tahu segalanya, tak mau kalah dan selalu mengkritik segala sesuatu. Mulai dari cara aku berpakaian hingga cara aku mengurus rumah tangga. Setiap kali kami bertemu, ada saja komentar pedas yang keluar dari mulutnya seolah aku tak pernah cukup baik untuk anaknya. Sikap Bu Ningsih yang cerewet dan selalu ikut campur itulah yang akhirnya membuat keputusan besar. Aku membeli rumah sendiri, aku tidak bisa terus-terusan tinggal bersama mereka di rumah lama Mas Reza. Tempat di mana aku selalu merasa diawasi dan dikritik. Aku ingin merasa nyaman di rumahku sendiri bersama suamiku tanpa intervensi keluarga mertua yang terus membuatku merasa tertekan. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada mereka. Ibu Ningsih dan Gita tidak pernah tahu bahwa rumah yang kami tinggali sekarang sebenarnya aku yang beli. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah hasil kerja keras Mas Reza. Aku sengaja menyembunyikan hal ini karena ada kesepakatan sebelum aku dan Mas Reza menikah. Kami berjanji bahwa aku akan menjaga rahasia tentang siapa diriku sebenarnya. Memang jika melihat aku dulu, semua pasti pria berpikir ulang jika akan menikahiku. Karena aku seorang wanita karir yang cukup sukses, bahkan memiliki jabatan tinggi sebelum memutuskan berhenti bekerja. Itu juga yang membuat Mas Reza merasa tidak nyaman jika keluarganya tahu bahwa istrinya lebih sukses darinya. Dia takut akan pandangan keluarganya, terutama ibunya. Jadi demi menjaga perasaannya, aku sepakat untuk menyembunyikan hal itu, agar dia tidak merasa minder. Kesepakatan itulah yang kemudian membuat keluarganya, terutama Bu Ningsih, memandang rendah diriku. Mereka menganggap aku tidak lebih dari seorang istri biasa yang bergantung sepenuhnya pada suaminya. Bahkan ketika rumah ini dibeli, mereka memuji Mas Reza setinggi langit, menganggap bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab dan sukses karena mampu memberikan rumah yang layak untuk istri dan keluarganya. Aku hanya diam menahan diri agar tidak mengungkapkan kebenaran. Namun kesabaranku mulai diuji ketika Gita memutuskan untuk tinggal di rumah kami selama kuliah. Gita dengan segala kelancangan dan keangkuhannya menganggap dirinya berhak atas segala yang ada di rumah ini. Dia mulai kurang ajar padaku, bahkan tanpa malu-malu menggunakan kosmetikku tanpa izin. Tidak hanya itu, dia juga sering minta uang kepada Mas Reza seolah-olah dialah yang berkuasa di rumah ini. Dia memperlakukan Mas Reza seperti orang yang bisa memberinya segalanya, sementara aku dianggap sebagai sosok yang hanya menumpang, tidak punya andil apapun. Gita seringkali memperlihatkan sikap yang meremehkanku. Dia berbicara seenaknya dan yang paling mengesalkan adalah caranya berbicara tentang rumah ini. Seolah-olah semua yang ada di dalamnya adalah hasil kerja keras Mas Reza. Mungkin karena kita tumbuh di bawah pengaruh kuat ibunya, dia pun mewarisi pandangan bahwa aku hanyalah istri yang tak berguna. Di mata mereka aku tidak lebih dari sosok yang harus berterima kasih karena telah menikah dengan pria seperti Mas Reza yang sukses dan mampu memberikanku kehidupan yang layak. Namun, aku tetap memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan sifat asli mereka.
Apakah mereka akan terus menganggap rendah diriku? Atau apakah mereka akan mulai melihatku dengan cara yang berbeda jika tahu siapa aku sebenarnya? Aku tetap membiarkan semuanya berjalan seperti ini, meskipun di dalam hati ada perasaan marah dan kecewa yang terus menumpuk. Di saat aku masih kecewa dengan adanya Gita di rumahku, aku kembali terkejut ketika suatu hari, Bu Ningsih, ibu mertuaku, datang ke rumahku. Katanya, dia merasa kesepian tinggal sendiri. Jadi dia ingin menginap di rumahku untuk sementara waktu sambil menemani Gita. Mas Reza tanpa ragu langsung menerima permintaan ibunya dengan hati terbuka. Seperti biasa. Namun kehadiran Bu Ningsih di rumah ini justru membawa masalah baru. Alih-alih merasa nyaman sebagai tamu, dia mulai berperilaku seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Sifat cerewet ibu mertua kembali muncul di rumahku. Mas Reza, meski aku tahu dia malu karena menyadari bahwa akulah yang berjuang untuk rumah ini, tetap diam. Dia begitu takut dan patuh pada ibunya. Tidak berani mengambil sikap untuk membelaku. Rasa takutku itu benar-benar sudah tak masuk akal bagiku. Dan aku pun mulai merasa semakin tertekan. Setiap hari setelah Mas Reza pergi bekerja, aku seperti dijadikan pelayan oleh mereka. Bu Ningsih dan Gita tanpa ragu menyuruhku melakukan berbagai hal. Membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Sementara mereka hanya duduk santai, menonton televisi atau sibuk dengan ponsel mereka. Saat aku merasa lelah, bukannya diberi waktu untuk istirahat, aku malah disuruh memijat badan Bu Ningsih. Aku mulai merasa seperti budak di rumahku sendiri. Pada suatu pagi, kesabaranku benar-benar diuji. Saat aku masuk ke kamar, aku mendapati Gita sedang membuka laci lemariku dan mengambil uang tabunganku dengan seenaknya. Tanpa bisa menahan emosi, aku langsung membentaknya. Gita, apa-apaan kamu masuk ke kamar Mbak dan ngambil uang Mbak tanpa izin? Seruku dengan marah. Namun bukannya merasa bersalah, Gita malah melawan dengan wajah penuh arogansi. Ini uang Kak Reza, bukan uangmu, jadi aku bebas mau pakai atau tidak. Jawabnya dengan lantang. Aku terdiam sejenak, tak percaya dengan kelancangannya. Hatiku terasa semakin panas. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa semua yang ada di rumah ini adalah milik kakaknya. Padahal dia tak tahu apa-apa tentang siapa sebenarnya yang berjuang untuk semuanya. Tiba-tiba Bu Ningsih yang mendengar pertengkaran kami ikut campur. Dia datang dengan wajah marah. Langsung menarik kerudungku dengan keras hingga hampir mencekik leherku. Sambil menarik kerudungku, dia memaki-maki tanpa henti. Kamu ini memang istri gak tahu diri. Berani-beraninya kamu marahin anakku. Dasar perempuan gak berguna, caci Bu Ningsih dengan penuh kemarahan. Aku hampir tak bisa bernafas, tubuhku terasa lemas sementara Bu Ningsih terus menarik kerudungku. Air mataku menetes, tapi aku berusaha menahannya. Di dalam hati aku merasa begitu sakit, bukan hanya karena fisikku tersakiti, tapi juga karena penghinaan ini seolah mengguncang harga diriku sebagai istri dan wanita. Tidak pernah sekalipun aku menyangka akan diperlakukan sekejam ini di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Bu Ningsih terus melontarkan kata-kata kasar, seolah semua kemarahan dan kebenciannya selama ini tercurahkan pada aku dalam satu ledakan emosi. Di sisi lain, Gita hanya menonton dengan senyum sinis di wajahnya, seolah dia merasa menang karena berhasil mengaduk-aduk emosi ibuku untuk menyerangku. Hari itu, aku merasa benar-benar tak berdaya. Mas Reza tidak ada di rumah untuk menyaksikan perlakuan kejam keluarganya terhadapku. Meski aku tahu pada akhirnya Mas Reza juga tidak akan membela aku di hadapan ibunya. Keterikatannya pada keluargaku begitu kuat dan aku tahu aku tak akan pernah bisa mengubah itu. Dan benar saja apa yang menjadi firasatku tadi pagi terjadi. Saat aku mencoba mengadu ke Mas Reza malam hari setelah dia pulang kerja, aku menatapnya dengan harapan dia akan berdiri di pihakku. Setidaknya untuk sekali saja. Namun raut wajahnya memperlihatkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Di saat kami semua berkumpul di ruang tamu, aku, Mas Reza, Gita, dan Bu Ningsih, Mas Reza mencoba memulai obrolannya. Namun beberapa kata keluar dari mulut Mas Reza, ibunya sudah mulai marah. Alih-alih menenangkan situasi, Mas Reza malah diam ketika ibunya mulai mencaci maki aku lagi. Menumpahkan segala kemarahannya seolah-olah aku adalah sumber segala masalah di rumah ini. Gita hanya duduk diam di sudut, menikmati drama yang seolah sudah ia duga akan terjadi.
Mas Reza terus terdiam, tidak berani menegur ibunya. Hatiku hancur, tapi aku tetap menahan diri. Meski caci maki Bu Ningsih begitu menusuk hati, aku tetap berusaha tenang. Ada sesuatu dalam diriku yang masih belum siap untuk membuka semuanya. Belum siap untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku tahu jika aku membuka mulut tentang siapa yang sebenarnya berjuang untuk rumah ini, semuanya akan berubah. Namun aku ingin mereka mengerti tanpa harus menjelaskan siapa aku. Aku ingin mereka tahu dengan sendirinya, walaupun mungkin itu mustahil. Keesokan harinya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Hari itu adalah hari libur Mas Reza, dan aku memutuskan untuk meminta waktu sejenak untuk menghirup udara segar. Jauh dari kekacauan rumah ini, aku ingin kami berjalan-jalan berdua. Berharap itu bisa mengurangi stres yang sudah menumpuk di dadaku. Mas Reza merasa bersalah karena tidak bisa membelaku semalam, setuju untuk pergi bersamaku. Aku sempat merasa lega, berpikir mungkin ini adalah awal dari perubahan kecil yang aku harapkan. Kami sudah siap untuk pergi. Semua persiapan sudah selesai, dan kami sudah di depan pintu. Namun suara teriakan keras Bu Ningsih menghentikan langkah kami. "Kalian mau kemana? Hari ini ada tamu yang akan datang. Kalian gak bisa pergi begitu saja," serunya dengan nada perintah. Aku merasa ada dorongan dalam diriku untuk melawan. Ini adalah hari libur Mas Reza. Kami butuh waktu untuk beristirahat. Aku sudah tidak bisa terus mengikuti permintaan ibu mertua yang seolah ingin mengendalikan setiap langkah hidup kami. "Bu, kami sudah punya rencana. Kami mau jalan-jalan sebentar. Tamu bisa ditunggu nanti," jawabku. Mencoba untuk tenang namun tegas. Namun Bu Ningsih tak mau kalah. Dia menggertak Mas Reza dengan pandangan tajam seolah menantang anaknya untuk melawan. Dan seperti yang sudah kuduga, Mas Reza langsung mengendur. Wajahnya memucat dan dengan suara pelan dia berkata padaku, "Sayang, kita tunggu tamunya saja dulu ya. Ibu benar, gak enak kalau kita pergi sekarang." Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh kecewa. Sekali lagi, rasa takutnya pada ibunya mengalahkan keinginannya untuk berdiri di sisiku. Rasa frustasiku semakin membesar. Aku yang berharap hari itu bisa menjadi momen pelarian kecil dari segala tekanan, justru harus kembali mengalah. Kembali menuruti perintah orang yang seharusnya tidak punya kuasa di rumah ini. Bu Ningsih tersenyum puas. Kita menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Aku merasa terkepung di rumahku sendiri, seolah-olah aku sebagai istri dan tuan rumah dirampas begitu saja. Rasanya batas kesabaranku semakin tipis. Setelah hampir 15 menit aku menunggu, akhirnya tamu itu datang. Saat tamu itu turun dari mobilnya, aku terperanjat kaget. Ternyata tamu itu Karin, mantan pacar Mas Reza sewaktu SMA. Waktu itu aku sudah mendengar tentang Karin dari Mas Reza sebelum kami menikah. Karena kami sepakat untuk menceritakan masa lalu masing-masing. Aku tahu persis siapa Karin, dan melihatnya muncul di rumahku hari itu membuat hatiku berdebar aneh. Ibu mertua langsung menyuruhku ke dapur untuk membuat minuman. Sementara dia mengajak Mas Reza untuk duduk dan mengobrol dengan Karin. Dari balik pintu dapur aku bisa melihat bagaimana Karin berusaha keras membuka percakapan dengan Mas Reza. Wajahnya penuh rayuan seolah-olah dia masih ingin menghidupkan kembali kenangan lama mereka. Namun aku juga bisa melihat sikap Mas Reza yang tampak sedikit kikuk dan canggung. Dia tak sepenuhnya menanggapi Karin, mungkin karena merasa tidak enak hati denganku. Selama ini, Mas Reza memang sudah beberapa kali mencoba untuk menegur ibunya agar tidak terlalu keras terhadapku. Dia tahu betul bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Tapi setiap kali dia melakukannya, ibunya selalu membalas dengan kemarahan. "Reza, kamu terlalu lemah, kamu suami, harus tegas. Jangan biarkan istrimu melawan," bentaknya, membuat Mas Reza terdiam. Aku berdiri di dapur mencampur minuman sambil mendengarkan percakapan mereka di ruang tamu. Hatiku gelisah, penuh dengan rasa was-was. Tiba-tiba suara ibu mertua menggelegar. "Zara, minumannya mana? Cepat keluarkan." Aku yang masih tenggelam dalam pikiranku terkejut. Hampir menjatuhkan gelas di tangan. Saat itulah untuk pertama kalinya aku tak bisa menahan perasaanku. "Bu, kenapa ibu tega membawa Karin ke sini?" Tanyaku dengan suara yang mencoba tetap tenang, meski hatiku terasa hancur. Namun jawaban ibu mertua membuat luka di hati semakin dalam. "Ini rumah Reza, Zara. Jadi aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Kalau aku ingin Karin di sini, dia juga berhak datang."
Jawabnya dengan nada dingin dan penuh kemenangan. Kata-katanya menyiratkan bahwa aku tak punya kuasa di rumah yang ironisnya adalah hasil keringatku sendiri. Aku hanya bisa terdiam. Sekali lagi aku memilih untuk menahan amarahku, mengikuti permainan yang ibu ciptakan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada yang tidak beres dengan kedatangan Karin hari itu. Rasa cemburu dan kegelisahan mulai merayap. Tapi aku mencoba menenangkan diri dan menghidangkan minuman untuk mereka. Dugaanku ternyata benar. Setelah mendengar percakapan lebih lanjut di antara mereka, niat tersembunyi dari kedatangan Karin mulai terungkap. Ibu mertua secara tersirat menyatakan keinginannya agar Karin menjadi istri kedua Mas Reza. Hatiku seakan jatuh ke dasar jurang yang dalam. Aku tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi, terlebih di rumahku sendiri. Hari itu, aku lebih memilih untuk tidak melawan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu pertarungan ini lebih besar dari yang terlihat. Aku harus bermain cerdas. Hati kecilku hancur, tapi aku menyembunyikan rasa sakit itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar menunjukkan emosiku saat ini. Aku harus menunggu momen yang tepat. Malam itu, saat Mas Reza akhirnya memberanikan diri berbicara kepadaku, kata-katanya terasa seperti pukulan yang menghantam hatiku. Sarah, sebelumnya aku minta maaf. Ibu meminta aku menikah lagi. Katanya ini demi kebaikan keluarga. Dia bilang karena kita belum punya anak, mungkin karena kamu mandul. Ucapnya dengan nada lemah. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar. Kata-kata mandul itu seakan menghancurkan seluruh harga diriku. Aku tak percaya ini keluar dari mulut Mas Reza, orang yang seharusnya mendampingiku, bukan menikam dari belakang. Mas, aku tidak izinkan kamu menikah lagi. Apakah kamu sudah lupa apa yang telah kita lalui bersama? Kataku tegas menatap langsung ke matanya. Mas Reza hanya diam, kemudian aku menyuruhnya untuk dia menemui ibunya dan mengatakan penolakanku. Namun seperti yang sudah kuduga, saat Mas Reza menyampaikan penolakanku kepada ibunya, Bu Ningsih langsung marah besar. Tak lama setelah itu dia datang menemui dan menghujaniku dengan sumpah serapah. Sarah, kamu memang perempuan gak berguna. Rumah ini lebih baik tanpa kamu. Reza butuh istri yang bisa memberinya anak. Bukan kamu yang mandul. Teriaknya tanpa rasa iba sedikit pun. Aku menatap wajah Bu Ningsih, perempuan yang sejak awal pernikahanku sudah memperlakukanku seperti musuh. Mandul, pikirku. Kata itu terus menggema di kepalaku, membakar setiap sudut hatiku. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Reza berdiri di sana, membiarkan ibunya menghina tanpa melakukan apapun. Matanya hanya menunduk seolah-olah dia tak berani menentang ibunya sedikit pun. Bahkan saat ibunya mengusirku, Mas Reza juga masih diam. Saat itu, aku tahu aku sudah tidak lagi memiliki tempat di rumah yang kucintai ini. Dengan hati hancur, aku berjalan ke arah pintu. Siap meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Ketika aku mencapai pintu keluar, Bu Ningsih menyentuh puncak rasa sakitku. Kamu beban di rumah ini, Zarah. Berbeda dengan Karin. Dia orang kaya, selevel dengan Reza. Mereka cocok, bukan seperti kamu. Kata-katanya terasa seperti racun. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Aku tahu ini belum berakhir. Rasa sakit ini bukan akhir dari segalanya. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai padaku. Mas Reza dan Karin menikah siri. Hatiku hancur mendengarnya, tapi suamiku benar-benar tak punya daya di depan ibunya. Tak punya keberanian untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku dibuang begitu saja, seolah tak pernah ada artinya di kehidupannya. Namun mereka belum tahu bahwa penderitaan yang mereka berikan padaku hanya akan menjadi bahan bakar bagi rencana balas dendamku. Aku tak akan membiarkan mereka bersenang-senang di atas luka yang mereka ciptakan. Aku akan membuat mereka merasakan sakit yang lebih daripada apa yang aku rasakan sekarang. Mereka pikir aku lemah, tunggu saja, karma akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan menyesal telah mengkhianatiku.